Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amal ba'd. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita, yaitu berupa kesehatan. Nah, kesehatan ini yang tidak bisa kita uraikan dengan materi atau dengan apapun. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita mulai, Pak Guru mau bacakan yel-yel dulu. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Untuk pagi hari ini Pak Guru akan membahas materi tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu ada yang tahu apa saja? Ya, betul. Yang pertama adalah sebelum kita melakukan kegiatan olahraga, kita harus melakukan yang pertama adalah namanya warming up. Apa itu warming up? Ada yang tahu warming up? Ya, betul. Warming up adalah pemanasan. Jadi sebelum kita melakukan olahraga, kita baiknya harus melaksanakan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua adalah latihan inti. Nah, setelah kita melakukan pemanasan, baru kita melakukan latihan inti. Nah, latihan inti dari materi ini adalah latihan fisik, daya tahan jantung, atau dalam bahasa lainnya adalah kardiorespiratory. Nah, yang terakhir adalah gerakan pendinginan. Baik, kita mulai dari materi berikutnya adalah warming up. Ya, warming up atau pemanasan ada berbagai gerakan ringan yang dapat dilakukan sebagai gerakan pemanasan atau warming up. Di antaranya adalah sebelum memasuki latihan utama atau inti, kita sebaiknya melakukan berbagai gerakan pemanasan. Nah, latihan pemanasan ini merupakan gerakan ringan yang bertujuannya apa? Ada yang tahu tujuan dari melakukan pemanasan ini? Ya, ada yang tahu? Tidak ada? Baik. Tujuan dari latihan pemanasan ini adalah untuk meningkatkan suhu tubuh kita sebelum latihan inti, sebelum kita melakukan latihan inti. Terus yang kedua adalah supaya menghindari terjadinya cedera. Ya, itu adalah tujuan dari pemanasan atau warming up. Nah, pemanasan ini, gerakannya adalah bermacam-macam. Ya, dari gerakan peregangan otot, bisa otot leher, bisa otot kepala, otot tangan, otot kaki, otot pinggang, dan lain sebagainya. Nah, dalam gerakan peregangan otot leher ini, ya, gerakannya adalah kita harus menggelengkan kepala kita ke kanan dan ke kiri, terus kemudian memiringkan kepala ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, tundukkan kepala dan luruskan kepala, tidak perlu menengadahkan kepala. Ya, berikutnya adalah ya, peregangan otot, masih dalam peregangan otot. Nah, ya, peregangan otot ini banyak variasinya, dari peregangan otot lengan dengan variasi-variasi gerakan yang ada. Bisa kalian lihat dalam gambar yang Pak Guru tampilkan. Nah, setelah peregangan otot, kita latihan ke gerakan kelenturan. Nah, gerakan kelenturan ini diantaranya adalah gerakan kelenturan
otot pinggang. Ini banyak variasi. Gerakan kelenturan otot pinggang 1, gerakan kelenturan otot pinggang kedua dan lain sebagainya. Dari materi pemanasan yang Pak Guru sampaikan, adakah yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu sebelum Pak Guru lanjutkan ke materi inti? Ada? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan ke latihan inti. Nah, latihan inti di sini adalah kita ambil latihan fisik daya tahan jantung. Nah, ini bisa kita lakukan dengan melakukan lari jarak menengah atau jogging. Siapa yang sering jogging di rumah? Ya, nggak perlu jauh-jauh lah. Kalian jogging mengelilingi kompleks perumahan juga itu udah bagus untuk meningkatkan daya tahan fisik kalian, ya. Atau kalian jogging di depan gang rumah kalian bolak-balik, itu juga bagus, ya. Atau kalau yang sambil joggingan di outdoor, di luar, nah lebih bagus lagi, misalkan di taman atau di jalan-jalan, ya, ruas jalan yang aman, terkendali, itu bagus. Yang kedua adalah lari jarak pendek atau lari sprint. Nah, ini adalah lari jarak pendek ini lari cepat, ya. Tadi jogging itu merupakan lari santai. Nah, yang kedua adalah lari jarak pendek atau lari cepat, lari sprint dengan ukuran yang bisa dikategorikan ya 100 meter, 200 meter gitu. Bisa 1 kali 100 meter atau 2 kali 200 meter bisa. Nah, adapun untuk lari jarak pendek ini sprint, ya, mayoritas menggunakan apa? Ada yang tahu? Ayo, pakai star apa? Ada yang tahu? Ya, bagus. Nah, dari lari jarak pendek ini mayoritas kita menggunakan sprint jongkok, ya. Ada yang tahu apa-apanya? Ya, bersedia, siap, iya, baru lari cepat-cepatnya. Yang ketiga adalah lari jarak jauh atau lari maraton. Nah, ini kalau kita belum memiliki ketahanan fisik yang kuat untuk melakukan atau berpartisipasi dalam lari jarak maraton ini, jarak jauh, akan terjadi banyak hambatan, ya. Nah, kebanyakan yang mengikuti lari jarak jauh atau lari maraton inilah atletik yang sudah terbiasa, yang sudah daya tahannya itu sudah di atas rata-rata. Jadi ketika mereka mengikuti lari jarak jauh maraton, misalkan 5.000 km atau 8.000 km, mereka tidak ada hambatan untuk mengikuti itu semua, ya. Nah, yang terakhir adalah setelah kita melakukan gerakan latihan inti, nah, ya, setelah kita melakukan olahraga, maka kita disarankan untuk melakukan gerakan pendinginan. Nah, tujuannya apa? Nah, kalau gerakan pemanasan ini bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh kita, untuk menaikkan suhu tubuh kita, maka gerakan pendinginan adalah kebalikannya, yaitu tujuannya untuk menurunkan suhu tubuh kita agar semua otot dan sendi tidak mengalami tegang setelah latihan olahraga inti. Makanya kita harus melakukan gerakan pendinginan. Gimana gerakan pendinginannya? Gerakan pendinginannya hampir sama dengan gerakan pemanasan. Oke, ada
pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Guru akhiri materi kali ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.